Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan di Manarema, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Urapi hambamu, pakai hambamu di Manarema pagi hari ini. Kami yakin urapan Allah, otoritas Allah, wibawa Allah, bahkan kuasa Allah, menyertai hambamu, mengurapi hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini di Manarema, tema renungan pagi hari ini saya beri tema jangan mengekang roh. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa temanya jangan mengekang roh? Di dalam hidup kita di akhir zaman ini, kita sebagai anak Tuhan harus memberi satu kebebasan biar roh Allah yang diberikan dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan, Tuhan nyatakan bahwa anak Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau anak Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau supaya hidup kita jangan sekali-kali mengekang Roh Kudus. Karena apa? Karena saya melihat, saya perhatikan, akhir-akhir ini orang tidak melihat, tidak memerhatikan. Tetapi kebanyakan orang telah memberi ruang bagi Roh Kudus untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengubah hidup kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini di Manarema, mari kita memberi kebebasan untuk roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya roh itu berkarya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelumnya mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Saya akan membaca dari BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, ya. Mengatakan begini, janganlah mengekang roh Allah. Dikatakan, Bapak Ibu, janganlah mengekang roh Allah. Di ayat ini, ayat yang sederhana, ya. Tetapi ingat, artinya sangat dalam. Tuhan katakan dalam hidupnya, dikatakan Tuhan memberi Roh Kudus kepada kita. Tetapi seringkali kita sendiri yang selalu membatasi pekerjaan dalam hidup kita. Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan sedang membatasi pekerjaan Roh Kudus. Dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan keadaan, situasi, kondisi yang hidup kita, yang mengejar kita. Tetapi ingat, hari ini dengan tegas Tuhan katakan, jangan engkau mengekang Roh Kudus. Apa arti mengekang Roh Kudus? Arti mengekang Roh Kudus itu menahan atau tidak memberi kebebasan untuk roh untuk bekerja. Jadi orang yang mengekang Roh Kudus berarti menahan pekerjaan Roh Kudus atau tidak memberi kebebasan untuk roh itu berkarya dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita mengekang Roh Kudus. Kalau kita sekali-kali mengekang Roh Kudus berarti menahan hidup kita untuk Roh Kudus berkarya. Karena apa? Karena Roh Kudus di akhir zaman ini ingin berkarya dalam hidup kita, memberi kebebasan dalam hidup kita, supaya kuasa Roh Allah, Roh Kudus itu berkarya terus. Jangan sampai Roh Kudus itu dibatasi dengan waktu yang ada.
Biarkan Roh Kudus untuk berkarya terus di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saat Roh Kudus mau berkarya dalam hidup kita, kita sering bertanya, saya tidak mau, ya, saya belum siap, saya masih sibuk, dikatakan. Saya tahu kalau saya di Roh Kudus berkarya, hidup saya tidak mau berubah. Dan pikiran saya tidak mau berubah. Sering kita lakukan seperti itu. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Roh Kudus ingin berkarya dalam hidup kita. Tetapi kita sering menahan dan membatasi supaya roh itu tidak bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu, di akhir zaman ini, Tuhan inginkan Roh Kudus itu berkarya 2 kali lipat. Bekerja 2 kali lipat. Tinggal kita, apakah kita siap untuk karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Sebelum kedatangan Tuhan, karya Roh Kudus itu terus bekerja dan bekerja dalam hidup kita. Tetapi jangan sekali-kali kita mengekang atau membatasi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana orang yang suka membatasi karya Roh Kudus? Kita akan melihat contoh, ya. Orang yang sering membatasi karya Roh Kudus itu dengan hidup ketidaktaatan kita kepada Allah. Hidup ketidaktaatan adalah ketika kita tahu kehendak Tuhan, tetapi kita memilih tidak melakukannya. Orang yang tidak taat, berarti kita tahu itu keinginan hati Tuhan, itu kehendak Tuhan. Tetapi hati kita yang tidak taat, tidak mau melakukannya. Bukan berarti selalu karya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Kadang kita sudah tahu, tetapi kita tidak mau taat. Ya, karya Roh Kudus kita tahu itu untuk melakukan karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Tetapi hidup kita tidak mau melakukan, tidak taat. Contoh saja yang mudah, yang sering kita lakukan. Manusia selalu berbuat salah. Siapa sih manusia di dunia ini tidak pernah berbuat salah? Orang yang berbuat salah, ya, kepada kita harus suka mengampuni. Tetapi Tuhan katakan, ampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kita tidak mau. Ya. Berarti apa? Berarti kita telah menahan kuasa Roh Kudus untuk berkarya. Ampuni orang itu yang bersalah kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mengampuni. Itu tandanya menahan karya Roh Kudus. Kalau sudah menahan karya Roh Kudus, akhirnya membuahkan dosa. Kalau sudah membuahkan dosa, Roh Kudus tidak mau berkarya dalam hidup kita. Contoh yang gampang, Saul. Saul itu tidak taat akan perintah Tuhan. Kalau saudara membaca dalam 1 Samuel 15, ayat 1 sampai 23. Ya. Tuhan perintahkan Saul melakukan sesuatu, tetapi Saul tidak mentaati perintah Tuhan sepenuhnya. Saul disuruh Tuhan, lakukan. Tetapi Saul tidak mau melakukan. Bapak Ibu, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Tidak mau melakukan. Dari pelajaran ini dikatakan, Saul lakukan apa yang kuperintahkan. Saul mengatakan, aku sudah melakukan, tetapi salah. Apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? Ketidaktaatan Saul. Tidak mau mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan Allah. Akhirnya Saul dikatakan
tidak mau taat. Akhirnya kedudukan Saul sebagai raja digantikan oleh Daud. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketidaktaatan itu membuat hidup kita sulit, membuat hidup kita, membuat hati kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di pagi hari ini, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, mari kita lakukan. Kalau kita lakukan, saya yakin dan saya percaya, kau sudah menyenangkan kuasa Roh Kudus, sampai selanjutnya tetap karya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup. Mari kita belajar hidup dalam ketaatan. Apa yang Tuhan mau, mari kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan, mari kita lakukan. Jangan mengekang kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Berarti jangan menahan karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan mau lakukan dan apa yang Tuhan ingin kerjakan, di situ engkau akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Contoh yang kedua, Yunus dalam 1 Yunus ayat 1 sampai 3. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, tetapi Yunus justru melarikan diri ke arah yang berlawanan, ke Tarsis. Tuhan katakan pergi. Yunus katakan saya tidak mau. Berarti Yunus tidak taat apa yang diperintahkan. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi Yunus pergi ke tempat lain, ke Tarsis, untuk menyenangkan dirinya. Karena ketidaktaatan akibatnya Yunus mengalami masalah. Kalau sudah Yunus mengalami masalah, orang-orang yang di dalam kapal juga mengalami masalah juga. Dampak ketidaktaatan Yunus. Akhirnya apa yang ada di kapal terbuang, semua mengalami takut, gelisah. Setelah Yunus ketahuan dibuang, redahlah. Dari pelajaran ini, kita bisa melihat ketidaktaatan dalam hidup kita. Kita akan menerima akibatnya. Apa akibatnya? Mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, bukan kita sendiri tetapi orang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi, pagi hari ini di Manarema, Tuhan mau supaya kita jangan mengekang Roh Kudus. Kalau kita mengekang Roh Kudus, akan menerima akibatnya. Dengan cara bagaimana kita mengekang? Hidup ketidaktaatan. Jadi Allah mau supaya kita hidup taat apa yang diperintahkan. Roh Allah dalam hidup kita. Saya yakin kau akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tetap berkarya, tetap kuasa Roh Kudus berkarya. Saya yakin dan saya percaya kau akan melihat kemuliaan Allah yang besar terjadi di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di pagi hari ini di Manarema. Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus agar hidup kami terus hidup yang selalu melihat kemuliaan Tuhan. Jangan sampai hidup kami menahan karya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih. Ajari kami untuk taat akan firman-Mu, taat melakukan apa yang diperintahkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.